Hari ini kita akan mendiskusikan salah satu titel yang mudah-mudahan nanti setelah kita baca ayat-ayatnya kita punya pemahaman, oh ini toh maksud dari titel ini. Lalu kita punya ukuran, saya sudah layak atau belum. Nah, kita akan membahas titel ihsan atau muhsin atau muhsinin. Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 titel yang ketika Jibril datang di hadapan para sahabat Nabi lalu bertanya, itu yang ditanya, wahai Muhammad, iman itu apa? Wahai Muhammad, Islam itu apa? Wahai Muhammad, ihsan itu apa? Jadi 3 titel ini sangat besar, sangat agung, sehingga kemudian Allah perlu mengutus Jibril untuk mengadakan semacam kayak dramatikal gitu, bertanya pada Nabi Muhammad. Nabi menjelaskan 3 hal ini: Islam, iman, dan ihsan. Muslim, mukmin, dan muhsin. Bapak dan Ibu sekalian, dalam hadis itu Nabi ditanya, wahai Muhammad, apa itu Islam? Kemudian Nabi menjawab, Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu. Apa itu iman? Iman percaya pada Allah, Nabi, kitab, hari kiamat, qadar, dan malaikat. Ini sedikit saya sampaikan bahwa iman dan Islam itu ada beda karakteristiknya. Kalau Islam itu formalitas kelihatan, orang syahadat itu kelihatan, orang sholat kelihatan. Walaupun sebenarnya dia munafik, tapi dia bisa sholat. Karena itu dalam Al-Quran nyatakan qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalau Islam itu nampak, kalau iman gak kelihatan, Pak. Iman itu sesuatu yang ada di hati. Karena itu dalam Al-Quran tadi qalatil a'rabu amanna, orang Arab bilang kami sudah beriman. Lalu sedikit ditegur, kullam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, kamu sudah berislam tapi belum beriman, walam mayadkhulul iman, karena imannya belum masuk. Nah, ini ada karakter sedikit, tapi itu nanti bahasanya beda lah. Kita masuk ke ihsan. Nabi ditanya, ihsan itu apa wahai Muhammad? Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu, kamu menyembah Allah seakan-akan melihat Allah langsung. Pasti kita khusyuk. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kalau kesadaran itu belum muncul, pahamilah bahwa Tuhan melihatmu. Bapak dan Ibu sekalian, kita kalau sedang melakukan aktivitas dilihat orang, insya Allah lebih baik, lebih semangat. Kita akan menjadi sangat baik ketika ada pimpinan yang mengawasi. Kalau nggak ada pimpinan mengawasi, bisa jadi orang tidak semangat melakukan aktivitas. Kita akan menjadi sangat soleh ketika memang ada orang-orang yang kita takuti. Saya kasih contoh, kalau ada pemuda, orang kayak saya, kayak bapak yang masih muda ini, misalnya jalan-jalan ke mall, ya kita biasa saja, ya jalan ke mall. Nanti pas azan ya sholat tetap. Tetapi akan lebih hebat lagi kalau kita jalan bareng mertua. Itu baru Pak, solehnya luar biasa. Zuhur jam 12, jam setengah 12 juga kita udah ngomong ke mertua, Bapak nanti kita sholat zuhurnya di lantai 2 ada musola. Coba kalau lagi sendiri, ya antar setengah 1 sholat zuhur jam 1. Bisa begitu? Bisa. Saya enggak Pak, ya berarti Bapak pengecualian. Tapi banyak yang begitu. Artinya bahwa ketika kita ibadah, kita memiliki kesadaran bahwa Allah memantau kita, ibadah kita akan lebih baik. Karena kita tahu sedang dipantau. Nah, ini ihsan, dan ihsan gak gampang, Pak. Prosesnya Islam, iman, baru ihsan. Kalau sudah ihsan, keren. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ayat-ayat yang isinya adalah Allah cinta kepada kelompok manusia. Dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang bunyinya innallaha yuhibbu, Allah mencintai, atau wallahu yuhibbu, Allah mencintai. Dalam pembacaan saya, barusan saya cek manual,
Itu kelompok manusia yang dicintai Allah tuh ada beberapa. Yang pertama, sobirin, orang yang sabar, dicintai Allah, disebut 1 kali. Mutawakilin, orang yang tawakal, kalau nggak salah disebut 2 kali. Lalu ada muksitin, orang yang berbuat adil, kalau nggak salah disebut 2 kali, kalau nggak salah ya. Lalu ada lagi mutatohirin, disebut 2 kali, orang yang bersuci. Lalu ada lagi muttaqin, orang yang bertakwa, disebut 3 kali. Jadi kelompok manusia ini dicintai Allah disebut beberapa kali, dan yang paling banyak disebut adalah muhsinin. Muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin, disebut 5 kali. Saya ulang, muttaqin aja 3 kali Pak, muksitin 2 kali, mutawakilin 1 kali. Mutawakil orang yang tawakal. Tetapi muhsinin 5 kali. Ini gambarannya apa? Gambarannya ternyata untuk bisa mendapatkan cinta Allah lebih besar daripada yang lain, kita harus punya sifat ihsan. Sobirin, orang yang sabar, itu sebut sekali Pak. Kita kan sering menyebut innallaha yuhibbus sobirin, Allah cinta orang sabar, ternyata cuma sekali Pak. Yang paling banyak adalah muhsinin, orang yang ihsan. Nah, kita akan baca ayat-ayat terkait muhsinin ini, lalu kita ukur, mudah-mudahan kita punya sifat-sifat muhsinin ini. Yang pertama di surat Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah kamu di jalan Allah, infak yang murni karena Allah, bukan karena yang lain. Karena nanti ada infak-infak yang diberikan ada motivasinya. Yang paling gampang kalau musim pemilu lah, tiba-tiba saja jalanan kita ada yang aspal, tiba-tiba dapat ini, dapat itu. Tapi ada motifnya. Kalau ini yang diminta Allah adalah infak karena Allah fisabilillah. Yang kedua, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati. Jangan merusak dirimu sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, infak itu gampang-gampang susah, tapi juga susah-susah gampang. Susah karena manusia suka dengan duit, capek-capek dicari, harusnya dinikmatin, dikasih orang. Dikasih orangnya bukan kepada keluarga, tapi pada orang lain. Niatnya apa? Niatnya sabilillah, jadi nggak ada pamrih yang kembali pada dirinya. Kalau orang sudah punya hati yang baik, dia akan gampang infak. Tapi lagi-lagi secara kodrati kita suka duit Pak, sangat suka duit. Saking sukanya duit, ada orang yang rela lembur, ada orang yang kerja lagi, setelah kerja lagi, ada. Dan ada orang yang rela menipu Pak demi duit. Ada yang rela menyakiti orang lain demi duit. Ada yang orang berkonflik demi duit. Saya kadang-kadang mikir itu perang-perang yang terjadi itu mungkin gara-gara duit juga, gara-gara minyak lah. Dan perang berhenti juga gara-gara minyak ternyata. Gara-gara Selat Hormuz ditutup, minyak naik, udah berhentilah perangnya gitu. Maka infak yang pertama, sifat yang dimiliki orang ketika dia mau ihsan. Saya sih melihat wajah-wajah Bapak ini wajah-wajah orang baik yang infaknya tidak akan berat. Itu kita syukuri Pak. Kita syukuri. Karena banyak orang yang sangat sulit mengeluarkan uang untuk infak. Walaupun kalau dia lagi jajan di mana gitu ya. Infak itu kan begini. Infak itu kalau saya mengukurnya 2,5% lah. Kalau saya punya kebiasaan tiap bulan itu 2,5% semua pendapatan dari manapun Pak. Itu saya keluarkan infaknya. Alhamdulillah misalnya Tahdus bin Imah bulan lalu itu infak saya itu lebih besar daripada UMK DKI. Alhamdulillah. Itu saya bersyukur. Alhamdulillah saya punya. Kenapa? Karena dapat uang dari sini, dan saya infakkan gitu ya. Bapak juga saya pikir sama lah. Kita tidak berat untuk berinfak. Tapi orang yang belum punya sifat ihsan, infak itu berat. 2,5% itu kayaknya tidak lebih tinggi daripada biaya. Kalau kita punya piramida keuangan Pak, ada
living cost, ada investasi, ada saving, ada gaya hidup ya, lifestyle. Itu 2,5% itu kayaknya tidak akan lebih tinggi daripada biaya ngopi. Bagi bapak-bapak yang suka ngopi, ke kafe misalnya seminggu berapa kali, sekali saja, sekali duduk di kafe dengan rotinya, dengan beverage-nya, food-nya dan semacamnya, misalnya totalnya misalnya 200.000, seminggu 2 kali 400, sebulan kali 4 kali 4 16, 1.600.000. Mungkin zakatnya cukup 1 juta, tapi kopinya bisa lebih dari itu. Saya punya hasil temuan yang menarik bahwa memang lifestyle kita, misalnya kayak kebutuhan untuk internet saja itu bisa jadi 200-300 sebulan. Ini pakai average Pak ya, rata-rata orang yang selevel saya lah 200-300. Itu baru ininya saja, baru internetnya saja, belum yang lain lagi. Maka ketika 2,5% dianggap berat, dia belum ihsan. Tapi kalau kita sudah melewati itu, alhamdulillah, sifat pertama sudah kita miliki. Wa anfiqu fi sabilillah. Yang kedua, tidak merusak diri sendiri. Orang ihsan tuh nggak merusak Pak. Beberapa contoh yang menurut saya relevan, ini saya tadi kemari Pak. Jam berapa jalan? Jam 3 lebih dikit lah. Itu di jalanan orang ngetrek banyak banget. Itu contoh menjerumuskan diri pada kehancuran. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Kenapa? Karena mereka ngebut di jalan di malam hari tanpa pengaman. Harusnya kalau mau ngebut di sirkuit balap ada pengaman siang hari. Kalau ada kejadian sudah siap mereka, ada ambulan dan seterusnya. Ini di situ. Dan yang kedua tuh kadang-kadang kalau mereka lagi mau ngetrek kan diberhentiin jalanan Pak. Aduh, saya mau nyelak takut dimarah-marahin segitu banyak. Kalau 1 lawan 1 saya masih berani. 1 lawan 33 kan saya ngeri juga ini. Ustadz bonyok gara-gara ganggu trek-trekan, masih berita saya nanti. Tapi yang kayak gitu ngebutnya presetek udah. Manfaatnya apa? Malam-malam ngebut di jalan. Beda kalau balapan di sirkuit, semua aman, jatuh pun aman gitu. Ini di situ, itu contoh. Nah kalau kita kelihatannya sih nggak mau begitu. Maka 2 sifat ini kita ukur. Pernah nggak kita melakukan hal-hal buruk yang merusak diri sendiri? Narkoba merusak diri sendiri, mabuk merusak diri sendiri. Banyak sekali hal buruk muncul gara-gara mabuk. Orang nyetir biasa saja, tapi pas mabuk nabrak orang tuh. Kalau nggak mabuk biasa saja, refleksnya bagus. Nah, ini di ayat Al-Baqarah 195. Infak tidak merusak diri sendiri. Masuk ke ayat yang kedua Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berinfak, nah infak lagi Pak, infak itu sulit emang, sangat sulit infak itu bagi orang yang memang belum dapat hidayah. Maka bersyukurlah Bapak dan saya ketika infak ini udah ringan, udah gampang, udah perasaan udah enak aja begitu. Otomatis ketika mau Jumatan ke masjid udah bawa nyelipin tuh, entah yang abu-abu 2.000, entah yang coklat, entah yang hijau 20.000, entah yang biru, entah yang merah, atau pakai QRIS. Kan kita tiap Jumat kan, Jumatan tuh kadang-kadang ada yang otomatis tanpa direncanakan ambil aja receh tuh uang tadi ya 150 atau berapapun itu. Nah di ayat yang kedua muncul lagi alladzina yunfikuna fis sarra, orang yang rela mengeluarkan duit yang mana dia sangat suka dengan duit. Fis sarra wad dharra, dalam kondisi yang enak atau dalam kondisi susah. Ini juga Bapak dan Ibu sekalian, ekonomi sekarang relatif kalau dalam yang saya dengar dari uraian orang pinter itu kita ekonomi lagi sedikit bermasalah lah begitu ya, karena perang global atau apapun itu. Maka banyak orang terpukul secara ekonomi dan mungkin termasuk Bapak sekalian. Tapi Al-Quran bilang ketika terjadi seperti ini Anda justru berinfak. Kalau orang lagi kaya, ekonomi lagi enak, berinfak itu normal. Yang repot itu kalau lagi
dalam kondisi nggak baik. Lagi-lagi taharus bin nikmah Bapak. Kemarin saya hadir rapat yayasan. Saya bilang tahun ini kita naik gaji 10%. Padahal kondisi keuangan lagi tidak bagus. Pikiran saya cuma sederhana. Saya aja kena dampak dari masalah ekonomi, apalagi orang-orang lain. Maka kesempatan saya untuk gitu, kira-kira bahasanya begitu. Sama ketika terjadi pandemi, itu kan banyak banget itu yang ngeluh-ngeluh ya. Waduh, termasuk ustadz-ustadz pada ngeluh Pak, yang saya kenal itu. Repot Ustadz, Jumatan nggak ada, pengajian nggak ada. Terus saya bilang, kan ini pandemi, saya juga sama kayak gitu. Kalau ente ngeluh masalah duit ke saya, mendingan kita nangis bareng aja di pojok, sama-sama kena pandemi kok lagi ngeluh. Sama-sama kena pandemi. Cuma bedanya ketika kita lihat ada orang yang lebih parah terpukul gara-gara pandemi, yang kita lakukan ya kita berderma lebih banyak. Kita ngukur kemarin saat jadi pandemi itu kita nahan duit atau malah ngeluarin. Kalau kita bisa ngeluarin, fissarro wadorro. Saya cerita lagi, jadi kita punya komunitas tunanetra, nggak boleh jualan kerupuk, nggak boleh pijet. Kolaps selama 1 tahun, di tahun 2001 itu kolaps. Kalau nggak salah 2001 ya. Lagi tinggi-tingginya pandemi. Kita fundraising Pak, dapat uang sekian. Akhirnya per jamaah dapatnya uang sekitar 250.000 untuk 1 bulan Pak. 250.000 tinggal di sekitar Jakarta, kontrakannya saja 600 sampai 1 juta, dapatnya 2,5. Terus gimana? Ya dapat kita fundraising cuma segini. Kalau bisa dapat duit lebih kita kasih, ini nggak ada lagi duitnya. Kenapa? Ya karena itu tadi, lagi pandemi. Tapi paradigma kita, kalau kita terpukul secara ekonomi, ada banyak orang yang lebih terpukul, ayo kita lebih dermawan, gitu kira-kira. Nah ini sifat yang disebut dalam Ali Imran juga ternyata sama. Yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Kalau fis-sarra gampang, orang lagi banyak duit ngasih duit mah gampang. Lagi butuh duit ngasih duit itu keren. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang nahan amarah. Amarah sifat kodrati kita. Bapak kalau disakiti orang, Bapak berhak membalas. Boleh membalas. Fa in aqabu fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau kamu disakiti, sakiti balik yang sama. Tapi kalau kita bisa menahan amarah, itu keren. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang salah satu cara kita untuk menahan amarah itu dengan diem. Ini kita disakiti atau ada orang yang kemudian memfitnah, dia begitu, lalu kita tahu, diam aja lah. Termasuk tidak ngomong pada orang yang bersangkutan, itu bagian dari pilihan. Sebab kalau kita ketemu dia ngomong nanti malah meninggi, malah caci maki, mendingan saya diam. Kadang-kadang gitu. Jadi kenapa kok dia mulu itu? Mungkin itu dia sedang menahan amarahnya. Nah, orang yang bisa menahan amarah itu muhsin, dicintai Allah. Walaupun dia bisa melampiaskannya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau mau lihat orang marah itu, Bapak lihat di komen berita-berita Pak. Wah itu marah-marah semua itu. Ada berita perempuan dikurung, wah komennya marah-marah. Ada berita nanti apalagi komennya marah-marah gitu. Ya kalau misalnya Bapak pengen tahu betapa kemarahan itu banyak ya, namanya communal rage itu misalnya. Wal'afina anin nas, orang yang memaafkan orang lain. Ini juga nggak gampang. Kita disakiti orang lalu kita maafkan nggak gampang. Tapi kalau Bapak sudah punya hati yang bersih, Ibu sudah punya hati yang bersih, gampang memaafkan orang, dapat titel ihsan. Baik, 1 atau 2 ayat lagi. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat junahun fima ta'imu idza mattaqau. Tidaklah bagi orang yang beriman dan beramal soleh dosa idza mattaqau, ketika mereka bertakwa, wa amanu beriman, wa amilus sholihat beramal soleh, summa taqau wa amanu summa taqau wa ahsan. Takwanya 3 kali, imannya ini ya, yang 3 kali, takwanya 2 kali. Ayat yang Al-Maidah 93 ini menggambarkan bahwa ternyata ihsan itu adalah sesuatu yang harus kita ikhtiarkan.
Iman, takwa, amal soleh itu kita ikhtiarkan. Bapak dan Ibu sekalian, balik lagi. Allah menyebut cinta pada orang sabar 1 kali. Allah menyebut cinta pada orang ihsan 5 kali. Saya coba memikir ya tadi, kenapa kok cuma sekali orang sabar disebut dicintai Allah? Karena orang sabar itu pasif, Pak. Orang dapat musibah, pilihannya sabar atau tidak sabar. Dia nggak milih. Nggak ada orang yang sengaja cari musibah yuk, nggak ada begitu, Pak. Enak juga nih kalau ada musibah nih gitu. Lama belum jatuh dari pohon, kok saya belum keserempet motor. Nggak ada yang begitu, Pak. Kok duit saya ada, kapan miskinnya sih? Nggak ada. Sabar itu pasif. Orang dikasih sakit pasif. Nggak ada orang nyari penyakit sengaja gitu. Dok, tolong dong suntik saya pakai penyakit apa kek biar saya sakit lalu saya sabar. Nggak ada. Orang pengen sembuh. Maka orang sabar itu pasif, dia cuma menerima apa yang ada lalu hidup dengan berupaya beradaptasi ya, adjustment dengan kondisi yang ada. Tapi ihsan, dia ada ikhtiar aktif untuk memperbaiki. Ada orang jahat, dia ihsan menahan marah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada orang minta maaf, dia berhak untuk membalas kejahatannya, tapi dia udah saya maafkan. Gak gampang. Punya uang, ikhtiar ngeluarin duit itu, Pak, begini saja. Yang berat itu bukan cuma ngeluarin duit, tapi hatinya. Ya Allah, gitu. Ada ihsan di situ. Nah, kalau kita punya sifat-sifat ini, ada 5 ayat yang innallaha yuhibbul muhsinin, maka kita akan dapat cinta Allah 5 kali lipat dibandingkan dengan sifat-sifat yang lain. Apakah mudah? Mudah tapi gampang, gampang tapi mudah. Bapak dan Ibu, saya juga, kita bisa ikhtiar, Pak. Nanti di akhirat kita punya titel yang bukan cuma 1, mukmin, muslim bukan, tapi mukmin, muslim, muhsin dan seterusnya. Bukan cuma di akhirat saja, di dunia juga orang ihsan pasti dicintai Allah, dicintai orang pasti. Bukan cuma Allah yang cinta. Bapak punya kenalan yang dermawan, pasti yang senang banyak. Orang dermawan itu yang senang banyak, Pak. Wah, ada dia asik nih gitu. Orang pelit, ya dia lagi. Orang pelit itu nggak punya teman, Pak. Orang pelit itu. Orang dermawan itu yang ketika kita kumpul ada makanan. Orang pelit, kumpul orang pelit, nggak ada makanan, pelit semua. Nungguin siapa yang mau beli makanan ini. Nggak enak, Pak. Kita nongkrong sama orang pelit itu, tunggu-tungguan. Siapa yang mau beliin? Tapi kalau kita nongkrong orang dermawan, kita nggak berat bayar, dia nggak berat bayar, kadang malah berebut. Saya aja yang bayar, saya aja begitu. Kadang pura-pura kita lihat dulu, habis kita lihat lalu bayar ini. Gitu. Pas sudah selesai makan, udah dibayar, Pak. Senang kita, kira-kira begitu. Nah, baik. Maka ihsan itu dipahami sebagai kita memiliki ikhtiar aktif untuk mewujudkan. Karena itu patutlah mendapatkan cinta yang lebih banyak dibanding sifat yang lain. Ini contoh bagaimana Al-Quran mendefinisikan ihsan. Dan mudah-mudahan nanti Bapak bisa baca tafsir-tafsir yang lebih lengkap terkait ayat ihsan. Ada 5 ayat innallaha yuhibbul muhsinin itu. Nah, kemudian kita ukur diri kita, lalu kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya termasuk orang yang ihsan. Saya punya beberapa teman yang titelnya sudah luar biasa, profesor, masih muda-muda, Pak, profesor kan muda-muda. Memang pintar-pintar orangnya. Itu kelihatan sangat bergaya hidupnya, sangat bergaya. Orangnya sih tetap biasa, tetap tawadhu, tapi kita mandangnya tuh wow. Bagi Bapak yang punya kesempatan jadi profesor silakan. PhD silakan. Tapi orang-orang yang dapat titel profesor PhD itu tahapannya tidak mudah dan hanya untuk orang kaya, Pak. Karena kuliah mahal. Yang paling gampang adalah titel-titel yang dari Al-Quran. Iman nggak perlu biaya. Siapapun bisa. Orang Indonesia bisa, orang Arab bisa. Ihsan, Islam, takwa itu bisa semua. Siapapun kita bisa takwa. Nah, titel ini yang akan kita banggakan. Kita bikin bahagia di dunia dan di akhirat juga bahagia. Dan nanti titel ini akan bergaya banget. Misalnya disebut
mukmin, muslim, muzaki, musolli, muhsin, mutawakkil, sobirin, munfikin, amir ma'ruf. Wah, masuk surga. Enak tuh Pak tuh. Karena titelnya banyak. Ini ada orangnya gak sih? Wah, ada orangnya ternyata ya. Yang kayak gitu tuh yang kita inginkan, yaitu titel-titel yang secara mudah bisa kita peroleh kalau kita punya ikhtiar yang baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudah masuk waktu sholat duha, kita bisa lanjut sholat duha. Hadanallahu majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita Ustadz Dr. Abdurrahman yang telah menyampaikan tausiah begitu menarik.